Kebakaran melanda bangunan 2 lantai di Jalan Kapitan Yongker, Ambon, Maluku. Api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian gedung membuat warga tidak mampu menghentikan laju api dengan peralatan seadanya. Warga panik karena ada 4 orang terjebak di dalam gedung. Saat api berhasil dipadamkan petugas, 2 orang diketahui tewas sementara 2 lainnya mengalami luka bakar. Belum diketahui penyebab kebakaran yang juga menyebabkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Nasib naas dialami seorang pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Korban tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya gagal menyalip truk pengangkut material bangunan. Akibatnya korban terjatuh dan tewas terlindas ban belakang truk. Untuk menghindari kemacetan lebih panjang, polisi mengevakuasi jasad pengendara motor yang belum diketahui identitasnya dengan mobil patroli ke kamar mayat RSCM Jakarta Pusat. Terus apa mau nyalip atau mau apa, dia jatuh kena truk ini. Ini korban boncengan apa sendiri, Pak? Sendiri. Ini korban laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Guna menghindari amukan massa, petugas unit Laka Lantas Satwil Jakarta Timur yang tiba di lokasi mengamankan pengemudi truk ke pos polisi terdekat. Pemirsa, oknum polisi di Medan, Sumatera Utara jadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan memeras pengendara sepeda motor. Aksi tak terpuji tersebut diabadikan video warga hingga viral di media sosial. Lalu bagaimana nasib dan karir pelaku sebagai anggota polisi? Pemirsa, selain viralnya kasus pemerasan yang dilakukan oknum anggota polisi selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Baby Kristami. Pemirsa, video bribka KPS oknum polisi yang tertangkap setelah memeras seorang pengendara motor di Medan, Sumatera Utara ini viral di media sosial. Oknum polisi yang bertugas di Polsek Deli Tua itu pun terancam dipecat dari kepolisian dan dihukum pidana. Video warga merekam seorang oknum polisi kedapatan tertangkap tangan memeras seorang pengendara motor di Medan, Sumatera Utara ini viral di media sosial. Karena dirasa adanya kejanggalan, pengendara motor pun meminta oknum polisi tersebut menunjukkan kartu tanda anggota Polri. Namun oknum yang diketahui bernama Bribka KPS yang bertugas di Polsek Deli Tua itu tidak berkenan. Hingga terjadi cekcok mulut yang mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Warga yang curiga dan mengira bahwa Bribka KPS merupakan polisi gadungan hampir menghakiminya. Namun beruntung aparat Polsek Sunggal yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Usai diketahui bahwa Bribka KPS merupakan polisi aktif, pelaku pun kemudian digelandang ke Polrestabes Medan guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Kapolda Sumatera Utara menegaskan pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan tindakan tegas bagi setiap anak buahnya yang melanggar dan merugikan masyarakat. Penanganan oleh Polrestabes terkait dengan berita viral adanya anggota Polri, oknum anggota Polrestabes, khususnya Polsek Deli Tua, ya, yang melakukan modus operandi memeras masyarakat. Saya bilang itu memeras, ya, memeras masyarakat dengan modus pura-pura dikatakan bahwa dia melakukan pelanggaran, ya. Dari hasil pemeriksaan saya lihat hari ini, saya setelah dari Nias nih, saya lihat penanganan Polrestabes bagaimana. Pak Kapolrestabes saya sudah perintahkan untuk ditangani kemarin begitu viral itu, untuk berikan sanksi yang ketat. Bribka KPS diperiksa intensif oleh Propam dan telah diamankan di Polsek Sunggal. Jika terbukti bersalah, oknum polisi tersebut terancam akan dipidanakan.
Selanjutnya pemirsa, oknum berpakaian polisi di Pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat diduga melakukan pungutan liar. Aksi pungli tersebut terekam video yang viral di media sosial. Video amatir merekam aksi oknum berpakaian polisi melakukan pungutan liar kepada sopir kontainer. Pungli terjadi saat sopir membongkar muat barang di Pasar Caringin, Bandung, Jawa Barat. Dalam video, oknum aparat diduga mengancam akan menahan STNK jika sopir tidak memberikan sejumlah uang. Sudah langsung melakukan tindakan, yaitu mengamankan anggota tersebut, inisial Aib2B, yang sudah diamankan, yang merupakan anggota Polsek. Yang bersangkutan memang mengakui meminta uang sebesar Rp100.000 dan memang hasil pengakuannya hanya sekali itu saja. Yang bersangkutan saat ini sudah kita amankan dan juga sudah dimutasikan ke Propam Polrestabes Bandung dalam rangka pemeriksaan. Kasus pungutan liar oleh oknum aparat kini diselidiki pihak berwajib. Oknum polisi lalu lintas yang viral menukar sanksi tilang dengan sekarung bawang, dimutasi dan dijatuhi sanksi disiplin. Cegah hal itu terulang, Dirlantas Polda Metro Jaya membuka hotline aduan 24 jam. Oknum Polantas yang viral di media sosial saat menukar sanksi tilang dengan sekarung bawang telah mendapatkan sanksi disiplin dan dimutasi ke Polda Metro Jaya. Guna mencegah oknum Polantas nakal terulang, Dirlantas Polda Metro Jaya membuka hotline aduan di nomor 081298911911 yang siap menerima aduan 24 jam. Kami mulai hari ini membuka nomor hotline 0812 98 911 911. Saya ulangi 0812 98 911 911. Laporkan Polantas nakal baik di pelayanan SIM, STNK dan BPKB maupun dalam hal penindakan di jalan. Aku kena tilang tapi Dirlantas menambahkan laporan akan lebih kuat jika disertai foto atau video sebagai bukti. Sebelumnya, oknum polisi melakukan pungli tilang kepada sopir truk pengangkut bawang. Peristiwa ini terjadi di Jalan Perimeter 2, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sopir truk merekam aksi oknum yang meminta sekarung bawang sebagai pengganti tilang yang akhirnya viral di media sosial. Oknum polisi yang terlibat perampokan sebuah mobil akhirnya resmi diberhentikan dari institusi Polri. Kapolda Lampung mencopot seragam dinas Bribka Irfan Setiawan. Upacara di halaman Mako Polresta Bandar Lampung menghadirkan oknum polisi Bribka Irfan Setiawan yang terlibat perampokan sebuah mobil milik mahasiswa pada 9 Oktober lalu di kawasan Lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung. Pencopotan seragam dinas dilakukan langsung oleh Kapolda Lampung. Bribka Irfan Setiawan sebelumnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian pada Selasa 25 Oktober lalu dengan pemberian sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Pagi ini kita melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat pada anggota yang melakukan tindak pidana, dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri, karena anggota Polri adalah penegak hukum, menjaga harkam tipmas, maka tidak boleh itu dilakukan. Polda Lampung berjanji tidak segan memberikan sanksi kepada oknum polisi yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Provinsi Lampung. Informasi selanjutnya dari Sulawesi Selatan, pemirsa, Kasat Reskrim Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan dicopot dari jabatannya akibat kasus dugaan penembakan dan penganiayaan seorang buronan. Kasat Reskrim dan 2 personel lainnya akan menjalani pemeriksaan dan juga sidang disiplin. Inilah kondisi buronan kasus kepemilikan senjata api dan penganiayaan yang diduga dianiaya dan ditembak oleh sejumlah oknum anggota Polres Luwu Utara. Korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Akibat kasus ini, Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dan 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya. Ketiganya juga dimutasi ke Polda Sulawesi Selatan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang disiplin. Telah mengambil langkah dengan memerintahkan Kabid Propam untuk mengambil tindakan pemeriksaan kepada Kasat Reskrim dan juga anggota unit Resmob yang melakukan tindakan penembakan pada saat itu. Saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Propam, bahkan untuk Kasat Reskrim sudah diambil tindakan, ya, yaitu sudah dicopot dari jabatannya sejak kemarin, ditarik ke Polda, ya. Kasus penganiayaan buronan oleh anggota polisi yang terjadi 9 Oktober lalu kembali mencuat setelah demonstrasi yang dilakukan warga desa Balebo. Mereka memprotes tindakan anggota Satreskrim Polres Luwu Utara yang menyalahi aturan penangkapan buronan kasus kriminal. Sementara versi polisi menyatakan pelaku berupaya melukai petugas dengan senjata tajam hingga terpaksa dilumpuhkan dengan 5 tembakan. Pemirsa, 5 polisi gadungan ditangkap Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Banten akibat memeras pengemudi ojek online. Para pelaku juga menganiaya dan mengintimidasi korban serta merampas uang sebesar 6 juta rupiah. Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap 5 polisi gadungan karena memeras seorang pengemudi ojek online. Para pelaku juga menganiaya dan mengintimidasi korban. Selain menderita luka, korban juga kehilangan uang 6 juta rupiah yang dirampas komplotan polisi gadungan tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa lencana palsu, korek api berbentuk pistol, serta mobil yang digunakan para pelaku untuk beroperasi. Selain memukul, juga para pelaku ini menodongkan benda sejenis senjata api, tapi setelah kami lakukan pemeriksaan itu ternyata korek api, ya. Karena ketidaktahuan juga kan si korban merasa takut dan terintimidasi sehingga menyerahkan ATM beserta PIN-nya. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, jambret babak belur setelah digagalkan oleh 3 gadis remaja. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Realita.